Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berasak Channel. Kali ini saya tidak berasaknya tidak mancing ya, tapi ingin mengeksplor di daerah Kutai, kerajaan tertua Kutai ya teman-teman. Itu ada di daerah Tenggarong. Ini saya berada di Lokulu, mau ke Museum Mandau. Saya ingin mengenal lebih dalam, mengenal lebih tahu lagi ya, lebih tahu sejarah di Kutai. Ini lokasinya ya. Nah, ini di ya kan. Ini teman-teman, lokasi di Museum Mandau Tenggarong Kutai. Nah, itu dia. Itu sepertinya istri ya, biniku di sana. Dia lagi nunggu. Jalan seperti ini ya. Lumayan panas cuaca, cerah. Oke sobat Berasak, kita sudah sampai di Museum Mandau ya. Baru aja nyampe. Dan itu tempatnya. Sobat Berasak, saya sudah tiba dengan tim, tiba di daerah Kutai, Margasari, Tenggarong, Kalimantan Timur. Ini dia lokasinya. Berasaan kami sekarang meliput Museum Mandau di kerajaan tertua Kutai ya. Nah, ini dia. Wah, banyak mandaunya teman-teman. Itu dia teman-teman, Museum Mandau Lamin 1001. Untuk lebih jelasnya Lamin 1001 nanti saya akan tanya-tanya ya. Untuk saat ini saya pengen ngeliput. Ini bersama narasumber kita Mas Hadi Sutrisno dengan putranya ini si Kutai Azram. Ya. Ini teman-teman, ini Mandau ya. Panjangnya kurang lebih 8 meter. Ini dijual apa tidak gini Mas ya? Kolektor gini. Teman-teman, Mandau milik koleksi Panglima di sini. Keren ya teman-teman. Ini dia Mandau 8 meternya teman-teman. Nah ini teman-teman, luar biasa teman-teman. Kepala payau, bukan replika tapi ini asli ya, asli. Nah, itu Panglima ya. Ini samurai. Nah, berapa meter ini? Dan ini bukan hanya Mandau teman-teman ya, jadi ada beberapa koleksi juga, yaitu seperti tombak. Nah, tombak ini pasti ada nilai sejarah sendiri teman-teman ya. Dipakai para leluhur kita atau pejuang di masa kerajaannya, di masanya dulu ya. Ini saya tertarik dengan ini teman-teman ya, ini kuningan ini.
Lihat kepala mandau ini, kepala pegangan mandau ya, beratnya kurang lebih 8 kiloan ini ada ini. Jadi kalau badan teman-teman kurus jangan coba-coba ngangkat lah. Bercanda geng, ya enggak geng? Iya. 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 Ombaknya mas ya. Nanti lo mau kesini ngomong. Harapan kedepannya sih supaya budaya itu jangan tenggelam. Begitu budaya udah tenggelam, orang tidak akan mengenal ras lagi, artinya suku itu akan mulai hilang pelan-pelan. Jadi dengan menimbulkan budaya adat khas-khas Kalimantan lah, umumnya Dayak, Banjar, Kutai, jadi selalu generasi ke generasi itu selalu ada. Apalagi seperti sekarang ada mandau kebanggaan, tidak seperti dulu kan orang lihat mandau cuma untuk nebas, bertani, nebang pohon kayu, selai. Sekarang dia punya kebanggaan tersendiri karena itu tadi ada yang dibuat kebanggaan, seperti mandau terbesar di Kalimantan Timur kan, bukan di Kalimantan Timur aja tapi seluruh dunia yang terbesar mandaunya, satu-satunya mandau yang terbesar di dunia gitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa membuat mandau ini bukan untuk pribadi sendiri tapi untuk generasi yang akan datang, supaya mempunyai kebanggaan yang kecil-kecil. Nantinya kita meninggal sudah, tapi ada yang membuat mereka bangga untuk leluhurnya. Itu salah satunya cita-cita saya. Jadi membuat ini bukan untuk mencari uang atau apa, bukan, atau untuk gagahan, bukan. Dan mana budaya itu bisa dikenal, bukan Indonesia aja, harapan saya Asia, Eropa mengenal kan itu yang harapan terbesar, agar dunia itu tahu bahwa budaya orang Indonesia itu sangat banyak, beragam, bukan satu aja, tapi ada yang bisa ditonjolkan lebih maju kan, bisa mencapai ke mancanegara. Itu luar biasa menurut saya. Jadi koleksi mandau ini dari semua panglima semua ini ya? Apa dari Ada yang taman atau ada juga yang nyumbang, ada yang kepengen namanya ditulis di sini, seperti yang itu dari Haji Utuh, yang di sana ini dari Panglima anu di Kalbar sana, ini Sanken nih, Panglima Jubah Hitam. Nah, itu yang Sanken yang dua. Terus yang sana itu dari Panglima Ramaung, Sangatta. Banyak orang-orang menitip di sini juga. Siapapun yang naruh sini pasti saya sebut nama-namanya. Seperti itu dari Banten itu. Banten? Itu yang nomor 3 di bawah itu, nomor 2. Nah, beliau ngepen sama saya. Beliau kirim lewat paket. Ngepen bilangnya, Bang Lima ini Nah, sama ini dari Bali juga ada di sana orang di Bali itu yang Chris itu, dan sama saya beliau kirimlah lewat termasuk itu dari Jawa Barat itu yang 2 itu kita panah itu yang bagong itu, cuma yang nyarungnya saya aja kan di sana. Jadi banyak sekali yang juga ingin sumbasi untuk namanya budaya. Jadi Lamin Serbu Mandau, satu Mandau itu keunikannya satu daripada lamin-lamin lain. Di sini semua suku, agama, ras apa aja boleh, karena bukan memilah untuk suku tapi semua, karena ingin mengenalkan budaya. Ini tempat seni dan budaya, itu memperkenalkan leluhur, mengenalkan budaya, seni, tari, ukir, segala macam, teater. Nah, jadi semua yang berbau seni silakan di sini. Jadi bukan harus seninya orang Dayak aja, seninya orang Banjar, orang Kutai, tapi semua suku. Kalau memang ingin berseni, berkarya, ayo ke sini sama-sama. Saling topang menopang, kita tonjolkan ini loh budaya kita orang Indonesia, bukan punya trik masing-masing atau berindu-pindu, tapi bagaimana budaya itu menyatu, melihatkan kepada dunia. Itu harapan saya. Makanya itulah bedanya Lamin 1001 Mandau itu.
makanya mungkin heran, di situ kok ada celurit, ada keris, ada rencong, ada parangnya orang Batak, orang Sunda, segala macam, tator, semua ada. Parangnya orang Dukun ada semua. Jadi di sini semua ada. Karena aku ingin memperkenalkan ragam-ragamnya. Jadi bukan harus khas Kalimantan saja, tapi semua. Itu perbedaannya Lamin Suku Satu Mandau. Jadi tidak mengenal batas. Siapapun yang ingin berkarya, ingin berseni, silahkan sama-sama di sini. Jadi untuk budayanya, jadi ngumpul semua itu penuh nih anggotanya. Itu tadi ada yang main modrok, ada kodok bepang, ada kalau orang Minang itu gaya Minang. Ayo budayanya kita tunjukkan di sini. Jadi semua ada. Jadi jangan salah paham, nanti dikira wah ini suku satu suku, tidak, semua suku boleh, bahkan tidak mengenal agama. Di sini agama aja apa boleh, yang penting baik, silahkan di sini semua seperti itu. Saya bilang tadi, orang kalau kelamin harus makan dulu biar ada persaudaraannya. Jangan lihat harus wah saya ini dari jauh bukan salah. Orang-orang di sini banyak yang baru kenal satu hari seperti saudara, seperti ini tadi. Dulu kenalnya cuma kenal sekali aja, tapi mereka seperti saudara semua, bahkan melebihi saudara kan. Itu perbedaannya Lamin di sini, ingin menyatukan bagaimana bukan menyatukan satu suku aja atau dua suku, tapi semua suku. Bagaimana kita itu harus duduk harmonis, bergandengan tangan, bukan harus pojok memojokkan, saling rendah-merendahkan, tapi di sini harus bergandengan tangan. Bagaimana semua budaya itu bisa terangkat, jadi bukan satu aja, semuanya. Itu harapan saya. Itulah perbedaannya. Pemikiran saya yang beda dari yang lain itu saja, mungkin dari Lamin-Lamin lain. Itulah istri juga mendukung, anak-anak juga mendukung, jadi itulah syukurnya. Nah, kalau dihitung-hitung untuk apa saya bikin ini? Kalau mau ngitung, lebih miliaran sudah uangnya. Kalau satu mandau yang besar itu saya yang ini aja habis 30 lebih ini jutanya ini. Yang besar itu ya, anggap aja satu mandau itu 6 meter. Iya. 6 meter yang besar tadi. Satu mandau itu mana ada yang harga murah, paling murah 300. Kalau motifnya bagus sampai 1,5 juta, 2 juta. Hitung rata-rata aja 500 sudah berapa duit semua. Ini kan hampir lebih 1.000 sudah. Di dalam itu masih ada 2 dus belum dipasang, dus besar, karena belum ditata, belum selesai juga. Lamin juga belum, baru 50%, jadi belum selesai betul. Nanti kalau ada uang beli kami itu pahat, tihangnya pasang satu-satu, karena kita berkarya sendiri. Nah itulah bedanya saya bilang tadi. Kalau Lamin ini terkenal, yang bangga itu bukan orang Tenggarong, bukan orang Margasari atau orang Jembayan, tapi semua seluruh Indonesia ikut bangga. Kenapa? Satu-satunya Lamin yang bisa menembus dunia, kan itu maksud saya. Itu harapan. Tapi insya Allah pasti menembus dunia, karena sudah ada dari Jerman, dari Amerika. Ya, insya Allah ini ada kesempatan ketemu Lina di sini. Tidak apa-apa. Cuma pas kesempatannya kurang bagus. Ini sudah bersyukur ini. Ya, jadi coba kita ngomong duluan, saya pasti siapkan semuanya buat berantakan begini. Yang jelas kasih tahu aja teman-teman yang pencinta budaya, cinta seni, ayo ke sini. Lihat, kembangkan. Siapa aja boleh. Bukan dihalang-halangi, tapi siapa aja boleh. Ini budaya. Harus siapa yang lebih mampu menonjolkan, tonjolkan. Itu. Makanya saya bilang tadi nggak sungkan-sungkan kalau ingin memotong-potong, ingin mau kamera, tidak ada batasan. Karena kita ingin mengenalkan budaya, bukan bisnis, tapi mengenalkan budaya. Kalau bisnis pasti ada larangan, jangan kamera sini, jangan Saya bukan bisnis, saya ingin betul-betul mengenalkan budaya, ingin anak-anak cucu di kemudian hari agar mereka bisa mencintai budayanya, leluhurnya. Nah itu
Kalau bukan kita yang tua-tua ini, tidak ada lagi nanti yang tergerak hatinya kan. Iya. Harapan saya anak-anak muda di kemudian hari mereka bisa bikin mendau yang 10 meter, harapan saya besar 1,5 meter. Nah, lebarnya itu harapan saya tidak ingin bersaing, tapi kalau ada yang lebih hebat lagi saya sangat bangga sekali. Nah itu saya, jadi saya bukan merasa disaingi, tapi saya sangat bangga. Bahkan saya bukan satu lagi jempol, berkali-kali. Artinya ada yang betul-betul mencintai selain saya, itu harapan. Jangan saya aja yang mencintai seni budaya, tapi harapan ada yang lebih mencintai lagi. Itu. Mbak, mau tanya-tanya Mbak. Mas, bisa di. Gak apa-apa. Mau nanya yang mana? Golok gitu kan? Kalau golok itu 75 kilo itu beratnya. Yang di bawah, yang di atas 30. Itu karena kemarin di hujan panas. Kemarin yang aku tinggal di sini udah batap belum, saya atapnya bahangan. Karena itu tadi pakai biaya sendiri, jadi pelan-pelan. Saya mau karena saking cintanya budaya. Jadi dekat buat, jadi papannya pun tidak 100% nama masih ini. Ini kan nanti saya tuh beli ada 10 kepeng, 10 nanti kalau sampai 30 kepeng ya kan pasang di lagi nanti 10 kepeng 10 30 pasang lagi gitu, bertahap, jadi nggak bisa sekaligus karena pakai biaya sendiri tadi. Mungkin belum ada yang tergerak hatinya yang mau untuk membantu mengulurkan tangan. Makanya kami Suku Satu Mandau ini bukan kepentingan pribadi, tapi untuk masa depan anak-anak generasi kita yang akan datang, agar mereka selalu punya kebanggaan melihat Mandau, mereka bangga untuk punya bangga. Dari untuk kegiatan Lamin Panglima adalah rutinitas kegiatan itu. Kadang seperti misalnya ada kebakaran apa itu, kami kadang turun di jalan minta sumbangan segala macam. Kadang saya mintakan proposal di perusahaan-perusahaan untuk mereka atas nama Lamin Suku. Yang 6 meter yang di situ tadi. Iya itu yang 6 meter kamera. Koleksi Mandau panjang 6 meter. Wow, amazing. 1, 2, 3. Itu Mandau betulan teman-teman ya. Luar biasa di sini teman-teman ya. Luar biasa. Dari berbagai ukuran Mandau sampai terbesar 8 meter teman-teman ya. Lamin 1001 Mandau. Jadi sudah ditetapkan ya, sertifikatnya sudah ada. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi ke sini di daerah mana Mbak? Margasari, Desa Jumbayan, Kecamatan Lokulu, Kalimantan Timur. Nanti saya bagikan link di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, koleksi Mandau di Kutai sini ini bukan hanya koleksi dari suku Dayak atau Banjar atau Kutai itu sendiri, tapi yang pengen mengoleksikan. Jadi dari Bali, Banten itu juga ada ya koleksi Mandaunya di sini juga. Ini kurang lebih 1 meteran.